Gue udah bilang kan, kayak gue bahas di sini kan. Iya. Kayak Cole Palmer pas ke MU satu hari. Nggak jelas ini. Masa back kelas dunia nyalain angin Kemungkinan sih pindah ya. ke Liverpool. Heeh. Bisa jadi kayak MU loh. Cuman menurut gua bagusnya Carrick ini cuman ini, dia itu Oke, kembali lagi ke Setan Merah kalahin Arsenal. Yoi. Di minggu ini kita ganti nama jadi Setan Merah kalahin Arsenal. Gimana, Tin? Gila. Perasaan minggu-minggu ini? Dua minggu bahagia ya. Jarang-jarang. Aduh. Gimana tuh? Semua udah skenario yang penting MU jangan menang lawan Arsenal. MU menang. Menang dengan convincing. Cie. Dan semua fans MU seperti biasa mulai keluar dari Keluar gua, dari keluar. Sekarang jadi King MU. King MU. Bingung gua. Kemarin gua bahas MU nggak pakai King MU dikatain. Pakai King MU dong. Udah harus jadi King. Iya, gue King cuma tahu satu, King Cantona, gue tahu. Waduh. Nah itu pakai baju ini kemarin menang. Bener, Iya nggak? bener. Oke, kita Mantap bahas sedikit. Gimana, Tin, perasaannya sebelum pertandingan menghadapi Arsenal, persiapan lu rasanya gimana? Persiapan menurut gua sih, ya kan kita lagi euforia abis menang dari City. Masih semangat lah, tapi kan tetap deg-degan ya. Deg-degan. Apalagi mainnya di Emirates. Betul. Dengan line up yang sama. Dan pas awal main, wah Arsenal jago. 25 menit pertama, Arsenal, Arsenal bukan kayak Arsenal. iya, menurut gua itu taktiknya cukup oke, ya. Tapi inilah sepak bola. Bola itu bundar. Ini sepak bola. Tapi kita bahas dulu kenapa 25 menit itu kita nggak bisa Deg-degan. kemana-mana. Yang pertama adalah mereka pressing berlima tuh. Di depannya si Gabriel lah, si Odegaard apa. Jadi itu backnya MU langsung di-press. Iya. Tengah nggak dikasih sama sekali. Jadi langsung ke sayap doang. Sayap juga udah nggak dikasih lagi ke sini. Jadi balik lagi. Akhirnya long ball. Oh jadi mainnya emang awal-awal emang long ball Jadi doang. kita cuma long ball doang. 50-50 aja tuh. Bener. Nah, long ball di depannya Mbumo. Kalau Sesko mungkin beda cerita. Yep. Kalau Mbumo dia nggak bisa flick. Dia paling ini doang, tapi udah di body. Nah, tapi ada satu yang menurut gua pinter Arteta. Kenapa? Kemarin waktu lawan City kan MU formasinya sama ya. Mbumo sama Fernandes tuh striker Yes. 4-4-2 basically. Nah, ketika Fernandes turun sedikit minta bola dari sini, dia dapat ruangan puter balik. Iya, waktu space-nya lawan City ya kan. Gede banget. Nah, ini si Arteta instruksiin backnya tuh langsung press. Dan ada sekali tuh MU ke counter gara-gara Bruno Si Bruno dioper lepas, lepas. benar. Nah, itu tuh benar-benar instruksinya dia. Memang dia mengorbankan jadinya. Dia mengorbankan kalau itu Brunonya bisa ini, habis dia. Tapi caranya sebelum Bruno balik badan, Dia udah di-press duluan sama backnya. Iya benar. Tapi, nah, makanya nggak jalan ya awalnya ya. Awalnya tuh nggak jalan Tapi? sama sekali. Ini pinternya Carrick. Si Brunonya digeser ke kiri dikit. Jadinya bingung itu back tengahnya kalau mau pressing jauh banget. Iya, kebuka langsung tengahnya ya. Benar. Jadi lama-lama akhirnya adaptingnya caranya itu Brunonya agak ke pinggir sedikit. Habis itu jadinya jadi bisa adalah counter attack. Jadi Benar. ada main-main. Tapi ya masih agak ini juga ya, masih agak susah juga gitu. Sampai kejebolan lah. Nah, kejebolan pertama sebelum sampai kejebolan lah. Menurut gue itu Saka tuh jago banget. Bola gila, dia benar-benar kalau mau ngelewatin orang kayak set lewat. Itu bikin deg-degan banget sih awalnya. Benar. Bener kan gol pertama siapa tuh yang crossing? Saka? Enggak, yang pertama yang crossing ke crossing dulu. Saka, Dorgu giniin. Nah, Saka itu. ngambil, 2 ngejar dia, bisa dibalikin. Gitu Iya. ya. Wih, kayak Martin sih. Enggak. Iya. Itu lebay banget sih. FYI Martin minggu lalu goal of the year right? Bola tinggi dikontrol. Oke. Kontrol langsung zep. Habis itu shoot kaki kiri dari jauh kayak Dorgu anjir. Patrick Dorgu. Bener Iya. juga. Tapi kejebolan itu
gue bingung. Kenapa kita itu 2 kali kejebolannya itu Timber itu dipeluk-peluk terus. Iya benar sih. Bingung loh. Si Timbernya tiba-tiba di depan, ada dipeluk-peluk ya, dan itu bikin kita kejebolan. Mungkin mereka ya si Martinez mungkin gol pertama tuh terlalu fokus ke Timbernya bukan intercept. Benar. Iya nggak sih? Benar. Dan Oke ininya kan jadinya kan. tapi menurut gua ada satu kesalahan, tapi ini apa ya? By experience akan ini adalah Membaik. Dorgu. Kenapa tuh? Waktu di cross itu dia nyundul ke belakang instead of nyundul ke corner. Betul, belum ya. Itu masalah pengalaman ya. Kalau dia main lebih ini pengalaman akan inilah. Kita kadang-kadang kalau dulu nonton kan kalau lihat back ini kok nonsense banget sih kayaknya buangnya gampang dibuang. Langsung Kayaknya bisa deh. Sekarang banyak yang itulah maksudnya adalah kedewasaan gitu. Mendingan lu tahan sedikit ya udah bisa ada ininya tapi yang sekarangnya aman. Nah, Tapi memang kemarin ya pas yang awal itu ada beberapa kali yang nyerang dari Saka menurut gua seharusnya Casemiro bantuin Dorgu, tapi ini lepas sih. Jadinya cuman memang agak- ya agak udahlah, susah udahlah. juga ya. Memang udah ini. Agak susah ngomong karena tengahnya itu si Rice itu nge-handle juga, dua. bener sih. Itu gila loh itu. Rice itu lawan 2 gelandang MU. Iya, betul, benar. Gitu. Nah, cuma yang menyenangkan adalah setelah kebobolan 1 ternyata MU Bisa kembali on track malah nyeras. bener. Dan nyerangnya keren menurut gua. Nyerangnya nggak benar-benar kayak City. Tapi yang mereka lakukan adalah press dulu. Nah, itu Nah, akhirnya pressnya itu ya. Nah, akhirnya Intensity yang lu bilang itu ya. iya. Pressnya sih nggak kayak high pressnya Klopp. Enggak, tapi intensitasnya tuh kelihatan ngepressnya. Bener semua ikutan. Iya, ikutan. Meskipun masih ada sedikit lah. Tapi nggak kayak dulu, definitely zaman Rashford yang kayak Bruno doang yang ngepress. Iya, yang lain bengong. Ini tuh ngepress gitu bareng-bareng, makin lama space makin kecil. Akhirnya dapet lah itu si Zubimendi kan. Dia panik sih. Tapi balik lagi hokinya ya nih, hokinya. Nggak lama setelah kebobolan kita udah golin. Bener. Dan menurut gua tuh, nah ini pengalaman lawan orang yang kayak Mbumo. Dia sebenarnya dapat kan kaki kiri, kakinya dia. Iya, tapi Ini sekali lagi gitu loh. Itu menurut gua pengalaman sih, keren. Menurut gua itu mentalitas kita ada lagi gitu ya, nggak down padahal kitanya down gitu ya. Tapi pemainnya bener. nggak down dan itu menurut gua keren lah. Babak kedua Dimulai, mantap banget. Nah, meskipun ya Arsenal banyak komplain lah ya. Handball, Martinez pukul Jesus. Terus ya cuma bahaya sih Martinez sih yang ada yang ingin Gyökeres atau apa. Setelahnya. Tapi yang awal dia ngeplak. Iya. Plak ya. Itu dia komplain lagi tuh setelah pertandingan. Itu gitu. Tapi Iya. bahaya sih tetap. Babak kedua. Nah, ini yang gue bilang taktikalnya Carrick itu diam-diam menghanyutkan. Lu Kenapa lihat tuh? Padahal nggak gitu banyak berubah loh. 2 golnya kita itu skemanya sama. Overload di pinggir, geser ke kanan kosong. Bener sih. Gitu. Jadi yang pertama itu benar-benar overload di sono, ya kan dari Kiri atas itu ya. Iya, di sebelah situ dari Martinez harusnya ya. Dari Martinez, oper blak kayak Bruno Dorgu. Ini kita kalah lagi. Bener, tiba-tiba golin jebret gitu. Wah, itu gua waktu gol itu. Wow, Kaget sih. Iya bener, kaget sih. Kaget. One of the best goal lah. Iya, dan nggak nyangka Dorgu berani ambil shoot. Iya. One of the best goal. Dan ada yang komplain katanya Handball. tangannya Raya kependekan. Kok jadi onang? Tapi Raya nih yang lucunya MU 3 kali shoot on target, 3 kali gol. Benar. Berarti ya Raya Komplain handball menurut gua nggak handball juga sih. enggak lah, kan dia justru pinter ya. Gue lihat Dorgu malah bener-bener Dan tahu sih. siapa yang ini? Zubimendi lagi. Lepas ya Zubi ya. Dia mau buang nggak iya, dapet. gitu Kakinya ya. nggak nyampe. Gitu. Akhirnya langsung si Dorgu jebrat. Nah, setelah 2-1 tuh yang kelihatan banget panik tuh Arteta. Panik ganti 4 pemain. 4 pemain. Itu ganti 4 pemain. Panik dia, panik. Panik kan? Udah totally panik sih kelihatan. Kerennya Carrick, dia nggak panik. Iya, dia santai aja. Santai aja. Dibiarin. Dia cuma ganti 1. Kunya. Oh, diganti Kunya. Dan menurut gue itu juga pinter banget. Kenapa?
Karena kalau kita udah menang, yang dibutuhkan adalah Kunya buang-buang bola Bener. body apa biar segala di macam. vol-volin. Gitu. Udah nggak perlu Bumo yang paksa terus. Bener. Jadi itu menurut gua good banget. Dan Smart move ya dia. apa namanya? Ya memang akhirnya kejebolan lah. Tapi sebenarnya kejebolan corner kita itu udah ya setelah berkali-kali actually we are doing good. Betul, set piece-nya Arsenal sih bahaya ya. Iya, Tapi tapi kita juga oke lah, men sebanyak bener, hebat sih. Tenang ya, lebih tenang ya. benar ya. Meskipun kebobolan 2 tapi gue lebih pede sih. Ya kan ada yang satu Iya. itu juga bagus banget ya. Gitu. Tapi kejebolannya ya udahlah, itu memang Arsenal punya inilah. Betul. Tapi Tapi dari segitu banyak peluang dia corner cuman golin satu ya itu udah bagus lah. Gitu. tapi memang menurut gue dia terlambat masukin Merino sih. Merino lumayan bahaya ya. Iya, ya cuman ini bukan pertama. Ini MU yang gue kenal. Waktu 2-2 itu actually gue biasa aja. Ya masih pede. Ya Ya, kan? udah, Pede kan? santai aja. Ya. Waktu ya ini udahlah. deh, waktu mulai babak kedua juga pede. Iya, gitu. iya bener-bener kayak nontonnya. Nonton MU tuh ada feelingnya kan? Iya, bener. Oh, ada feeling. Iya, ya udah nonton. Bukan kayak aduh gitu. Iya. Nah, habis itu yang terjadi adalah siapa? Cedera. Dorgu, bener hamstring nih. Dorgu cedera hamstring 10 minggu katanya. Iya, lumayan loh. Iya. 2 Gimana nih? Dorgu bel kita. Balon Dorgu. Balon Dorgu, dar Dorgu. Dia cedera, Geleng-geleng tuh. dimasukin Sesko. Hmm. Sesko masuk, mukanya kegebok sama Bruno, sampai merah gini. Kasihan sih. Gue udah mau maki dia, woi, mundur woi, kan langsung diserang kan. Iya, dia bukannya langsung mundur dulu. Itu kayak sebenarnya ada geger otak ringan. Kalau sampai begini. Kan mukanya kulitnya putih. Iya. Tapi golnya gara-gara dia lari buka juga sih. Iya. Jadi kebuka. Padahal tuh pas digebok itu Bruno nendang gak kenceng-kenceng amat ya, kecip gitu kan. Iya, tapi kayak pas banget. Di depan mukanya itulah kadang-kadang kita ngelihat pemain profesional tuh sebelah mata ya. Mereka tuh nendang kayak gitu aja kencengnya banget segitu loh. Jadi kalian nih jangan pikir kita nih alah cupu lu ya, lu ditendang begitu tewas lu sama Iya. pakai bola gitu. Akhirnya kita Dapat peluang ya. kejebolan, lalu kita cuma sisa 2 menit, beda 2 menit ya. Iya, 2,5 nggak lama kok. 2,5 menit kita melakukan hal yang sama lagi. Dan Kali dijogetin ini- Kunya. Iya. Kali ini skemanya dari belakang. Oh, sorry, yang tadi Long pass. Mainu. Yang ini Martinez ya. pas Martinez ke Sesko. Habis itu ke Mainunya ke Kunya, Mainunya lari buka, ya kan? Iya, benar. Kunyanya kosong. Wah, itu lu tanya gue ya, sebenarnya gue lebih suka golnya Kunya. Lebih cakep ya skemanya ya. Sebenarnya skemanya sama ya, cuman gini Tim. Kalau golnya Dorgu itu salah nendang dikit tuh masih bisa dan ada faktor Iya, kayak luck. gitu. Tapi kalau Kunya ini itu benar-benar dia latih, itu dari zamannya Wolves dia sering gol. Typical shootnya dia Iya. kayak begitu ya. Lengkungnya harus pas, ininya harus pas gitu. Jadi kalau lu tanya gue lebih susah golnya Kunya. Punya sebenarnya. karena emang by presisi banget. Gitu. bener sih. Dan emang nggak ada yang jaga tuh. Benar. Iya gitu. Karena semuanya overload ke sono. Betul. Terus iya gitu. Yang lainnya lari buka, semua backnya bingung. Benar. Kunya. Mantap. Akhirnya Kunya golin kayak gitu. Kunya golin Masih. 3-2 udah nggak ada harapan sih. Maksudnya, Ada sempat kali. ya itu Gyökeres. Gyökeres gak jelas anjir. Striker paling tolol. Untung kita nggak beli Deg-degan gue tapi itu. Waduh. lumayan. Sama terakhir penyelamat kita kali ini gue puji dikit Dalot. Kalau dia nggak kejedok kepalanya. Iya kita- lumayan. Di belakang langsung ada pemain, ya udahlah. Lu mengorbankan diri lu. Cia. Nice Dalot. Iya. Dan sebelum gol Kunya itu dia ada ini bola hampir lepas dia Dia susi ini ya yang di Nah, ada. ada kayak gitunya. Roulette. Roulette iya benar. Oke lah. Gitu. Tapi ya dia ada dikolongin juga sih. Ada di nutmeg dia kayak Iya, ada dikolongin. Tolol. Tapi kemarin dibandingin statistiknya dari City, bukan statistik ya, maksudnya dari ini City sama Arsenal
distance coverage-nya Mainu paling banyak. Iya. Meskipun orang bilang Mainu mainnya jelek ya. Iya, kayak nggak kelihatan maksudnya. Tapi menurut gua ya itu, maksudnya gelandang itu ya itu lu nutup ruang, lu buka sedikit, lu ini assist lo itu actually dia lawan yang sama Kunya itu kan dia assistnya dia. Gitu. Jadi menurut gua ya pemain-pemain kayak begitu ya memang lu jangan expect. Ini persis kayak Pogba. Bener, lu Orang bukan tuh expect expect lu golin iya, apa. orang tuh expectnya dia selalu golin, dia assist gitu. Enggak. Padahal Namanya gelandang ya begitu. Zidane aja dulu nggak langsung setiap pertandingan golin anjir, nggak setiap pertandingan assist gitu. Bener sih. Pirlo juga gak kayak gitu. main cantik ya. Iya. Jadi ya itulah kemenangan kita Atas The Gunners. kontroversi bullshit lah. Arsenal nggak berhak buat ngomong kontroversi. Iya, mereka komplain yang kedua kan Maguire handball. Iya. Ada meme-nya tuh. Iya, jadi lu harus turun. Gimana ceritanya jatuhnya begini gitu kan. Terus langsung banyak banget yang Dulu Arsenal. ini Arsenal main basket nih, si Odegaard si ini. Jadi ya udah Arsenal Udah terima aja. terima aja. Udah menurut gua Arteta juga komentarnya nggak make sense aja. Lu pelatih kelas dunia lah. Masa komentarnya begitu. Makanya kan ada Dia ngomong apa sih emang? ya itu masa VAR nggak ngecek sih bla 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 bla. Ya, Jadi gue bilang kan ada kata-katanya itu ya yang kalah menjelaskan. oh iya, betul. Yang kalah menjelaskan gitu. Yang menang ya ini aja. Sisa 12 poin Sisa 12 poin. menuju puncak. Kalau kita sapu bersih semua, actually kita udah nggak ada lawan yang susah kecuali Tottenham. Tapi Tottenham juga Liverpool belum. Susah nggak Liverpool? enggak lah. Ya anggap kita kalah 1 lawan Liverpool gitu ya. Menurut gue sih masih bisa menang. Aduh, Tottenham juga di bawah banget sekarang. Iya makanya. Habis itu kan Fulham Tottenham Iya. gitu. Ini muncul lagi kan si United Strand. Wah, saatnya dia bisa gunting rambut. Baru 2 sih, masih 3 Karena 3 lagi, 2 di home ya. Cuma 1 di away ya. gitu. Ya sekarang ya itu challenge-nya lawan tim low block. Ingat waktu Ole Gunnar Solskjaer kita juga sebegininya tapi lawan low block mati. Cuman ya itu, kayak minggu lalu ya gue bahas ya. Ya, betul. Ya kan kayak pemain sekarang jauh Takutnya lebih malah teknikal, susah. tapi di depannya jauh lebih teknikal ya. Bisa dansa yang mungkin dulu tuh nggak ada di timnya Solskjaer tuh. Betul. Rashford dan James semuanya butuh space gede. Lari. Kick and Kalau rush ini itu ya. ada Ahmad, Ahmad. Kunya, Bumo, Mainu. Betul. Gitu loh. Itu menurut gua pemain-pemain yang bisa unlocking low block. Hopefully kita main dengan intensitas yang sama, tapi mungkin dengan cara yang berbeda lah. Yes. Cara yang berbeda karena ya pasti tim-tim yang next ini tidak akan se-high press itu. Jadi ya kita yang harus unlocking mereka punya pertahanan. Oke. Hopefully dengan gol-gol jarak jauh ini juga itu juga jadi solusi ya. Betul. Maksudnya jangan harus ini aja. Nah, tapi ini yang jadi menurut gua chance buat Sesko. Kemungkinan besar dia main karena Dorgu cedera Dorgu juga. cedera. Gitu ya. Tapi ini chance buat dia karena tim low block bisa jadi main crossing kita, dia ada di depan nyundur. Benar. Kontrol biasa apa segala macem itu. Ya. Jadi ini ya apa yang harus kita appreciate adalah 12 hari, 2 kemenangan. 2 kemenangan lawan tim Nomor 1-2. 1 dan 2 gitu. Jadi makin kesini gue jadi makin merasa ini Amorim apa sih? Kemarin kan selama dia masih jadi pelatih dukung kita aja. dukung. Tapi begitu ini harusnya bisa nih ternyata nih. Kita bisa nih. Lu bayangin kalau kita nggak hilang poin lawan Wolves, Iya. kita nggak hilang poin lawan Udah Everton. sisa 6 kali sisa berapa? Udah mepet-mepet kita. Tapi Yor, kabar Casemiro berhenti. Oh Gimana iya. tuh? Ya nggak apa-apa lah. Udah tua lah ya. Tapi belum ada pengganti nih masalahnya. Ya katanya kan tahun depan MU mau Baleba, Wharton sama itu mau dibeli semua. Gitu. Kita lihat sih ya, kita lihat aja lah. Tapi ya udah, maksudnya he did well. Dan dia masih kerja keras ya. Kemarin kelihatan. Iya. Gajinya kemahalan. Ya. Jadi ya udahlah. Maksudnya biarkan dia cabut aja lah. Karena menurut gue pasti dia nggak mau gaji turun terlalu tinggi, tapi pasti Ineos kagak mau tuh. Betul. Gitu. Jadi gue ya udahlah. Casemiro ini pembelian mahal
yang harusnya tidak perlu tapi pas dibeli ya udah oke. Ya udah, gitu Gitu lah ya. Gitu. Jadi Tapi memang MU selalu kalau beli pemain tua lumayan kepake lah ya. harusnya sih abis ini udah nggak ada lagi ya yang kayak gitu zaman Ineos. Makanya kan Karena kemarin mengincar pemain muda semua ya. si siapa Amorim minta Watkins, minta Martinez kan nggak Nggak diiyain dikasih. gitu. Jadi Karena harusnya terlalu mature ya. bener harusnya sih udah nggak ada lah. Nah, tapi ada kabar, rumor Apa? si Cole Palmer. Oh iya. Gue udah bilang kan kayak gue bahas di sini kan. Iya. Kayak Cole Palmer pas ke MU satu hari gitu. Tapi ya gue nggak percaya sebelum Bruno pergi lah. Itu beneran Karena dia ambil harus posisi. iya, dia Tapi ganti Bruno. iya sih. Meskipun dia masih cuman sekelingkingnya Bruno ya. Gitu. Tapi menurut gua dia cocok lah gantiin Bruno gitu. Dia fans MU banget dari kecil. Emang dari akademi MU ya sebenarnya? Enggak, akademi City. Emang City ya? Tapi dia Jadi lu sukanya jangan MU. lihatnya kayak gitu. Jadi pemain-pemain MU aja pada waktu itu Kai Rooney, anaknya Fletcher 2 itu semuanya ke akademi City. Anaknya Van Persie yang Kenapa kemarin begitu gua ya? lihat. Karena City waktu pertama dia datang itu satu yang dia iniin adalah training camp apa lapangan Akademinya latihannya dibagusin. bener-bener fasilitasnya dibagusin. Lu bandingin sama MU punya jauh gitu. Nah, buat mereka by the way kan kita kan taunya lapangan latihan MU Carrington ya. Setahu gua Carrington itu tuh kayak Gading Serpong sebenarnya gitu. Daerah. Jadi tempat latihannya City juga di Carrington juga. Oh, bukan nama tempat. Bukan Iya. ini. Tapi kan jadinya kan dibayar jadi Aon Training Iya. Complex kan gitu kan. Tapi itu daerahnya Carrington. Gitu. Dulu MU lapangan latihannya namanya The Cliff. Nah, itu yang terkenal banget tuh. Baru pindah ke Carrington. Carrington, ini. benar. Nah, itu kan ya ini baru diinin kan di Bagus. renov gitu loh. Ya udah. Nah, jadi dulu pemain-pemain MU juga ke sana. Jadi apa ya, waktu lu muda ya lu berpikirnya bukan fans-fansan lah. Benar, yang penting fasilitas paling bagus. Ya kayak Iya, kita lah masukin anak sekolah cari yang fasilitas gitu ya. Ya kayak dulu gue juga fans MU tapi masuknya Arsenal. Oh, Gitu. yang penting ada dulu. Yang penting kayak buat karir kan. Betul. Sebenarnya gitu loh. Jadi itu. Tapi ya kalau Cole Palmer mau sih, gue mau juga sih. Maksudnya Terima aja karena dia emang jago ya. jago. Cuman ini lagi sering cedera aja sih menurut gue ya. Tapi Chelsea-nya juga nggak jelas sih. Gitu. Enggak apa-apa lah biarin aja lah. Garnacho. Ya ini sih harusnya sih apa ya? Harusnya kalau MU nggak ada cedera-cedera dengan skema kayak gini sih cukup sih pemain. Maksudnya kayak even Zirkzee kemarin kan nggak masuk Yes, betul. cadangan sama sekali gitu. Jadi gua ini belum kalau Delik balik tengah ya kalau Mainunya bisa diaktifin kayak begini actually kayak Ugarte nggak Betul. main-main. Cuma jadi cadangan cukup lah ya, cukup Iya. ya. Messi Kan kita Mount nggak main-main. ada kompetisi lain kok. Iya makanya jadi kayaknya nggak ada pemain tambahan. Tapi kalau nggak ada pun ya udahlah habisin Casemiro sampai habis. Gitu habis itu masih ada Ugarte, masih ada Mainu. Bruno bisa, Mount harusnya bisa. Masih banyak jadinya pilihannya ya. Iya, jadinya ya udah. Yang penting adalah intensitas. Nah, ini kelihatan ya intensitas kayak gini Dorgu hamstring. Hamstring itu kan cedera kecapean. Capean bener. Gitu loh. Jadi itu juga ya harus dikonsider dan hamstring itu cedera nyebelin. Bisa Cedera yang iya. harus istirahat aja, parah mah kagak, tapi harus istirahat gitu. Jadi makanya itu yang ini dan hamstring itu lu pernah nggak? Enggak pernah. Lu nih memang otot ini loh. Kawat lu. Ya, enggak lah. Kan pakai pemanasan segala macam. Gue tuh pernah hamstring. Jadi hamstring ini tear, tapi ya dia heal sendiri. Oke. Jadi ya memang harus istirahat udah. Udah cuman istirahat aja. Ya itu doang. Harus istirahat. Minum Karena- magnesium ya, magnesium. Jadi memang hamstring tuh nyebelin sih. Penyakit-penyakit nyebelin. Tapi itu beneran 10 minggu traumatis. cuma lama. Iya. Karena dia harus nunggu jaringan ototnya balik lagi gitu. Nah, kemungkinan menurut lo ya, pengganti Dorgu apakah Sesko langsung atau Kunya langsung main? Karena kalau Kunya langsung main kan kok bisa jadi rebutan tuh sama Bruno posisi pegang bolanya. Kayaknya sih kalau feeling Jadi gua Carrick, lu jadi Carrick gimana? susah nih. Karena gue tetap mau mainin Amat sama Bumo. Jadi mereka tuh udah pasti kan di sini. Iya. Nah, masalahnya di kiri ini Bumo nggak terlalu bisa di kiri ya. Amat juga gitu loh. Jadi satu-satunya Kunya. Kalau nggak Kunya, masa Bruno ditaruh di situ? Nggak mungkin sih. Iya. Kalau nggak Mason Mount ditaruh di situ. Mason Mount Gitu ya. loh. Jadi
Ya bingung ya kalau mau dengan formasi 4-4-2 ini. Karena iya menurut gua Bumo main di tengah cocok juga ya. Iya, cuman ya menurut gua kalau lawan tim kecil ya harus di pinggir dikit lah dia gitu. Karena tetap Sesko punya sundul apa segala macam itu jauh lebih Betul, bagus jauh daripada lebih Bumo. bagus. Bumo ini menang tenang lah. Benar. Maksudnya kalau kemarin Sesko yang gitu belum tentu gol loh. Benar, benar. Gitu. Paham. Jadi itu. Apa lagi ya? MU Belum ada transaksi nggak ada sih. dan kemungkinan nggak ada. Sisa berapa pertandingan? Masih 14 ya? 14 nih. banyak. Sapu bersih lah. Sapu bersih ya. Sapu bersih 3 poin. Mantap. Manifestasi dulu. Oke. Oke. Kita Gimana? bahas yang lain Liverpool. Gimana Bang Ipul? Nggak jelas ini. Masa back kelas dunia nyalain angin. Gimana Pak? Nyalain angin, Pak. Padahal itu dia. yang salah di begini. Susah lah. Itu kan gue tadi bilang Dorgu kan. Harusnya itu Buak. Iya. Dia sok-sok mau jadi Pirlo anjir, mau kontrol. Itu dia mau kontrol itu. Dia mau kontrol bolanya, dia ini bener. 2-1 ya? 3. 3-2. 3-2 ya. Ya, gitulah. Liverpool nggak jelas. Gimana? Jadi Xabi Alonso pindah lah ya? Kemungkinan sih pindah ya. Ke Liverpool. Heeh. Nggak tahu. Bisa jadi kayak MU loh. Dia bilang Menarik juga sih. Xabi Alonso terbuka, dia nggak akan vakum. Dia terbuka untuk Bisa jadi kayak MU loh. Feeling gue. Menarik. Kalau ke MU sih ya kita lihat. Cuman gue sayang sama Carrick juga sih. Maksudnya, Lah, ini makanya yang si Roy Keane sempat ada ngomong itu loh. mau Lu- juara apa ini? juga gua nggak- Iya. Kalau Gue juga bingung kenapa. Tapi gue ngerti. Kemarin ada yang Oh. bahas. Jose Akhir- Mourinho juga ada ngomong kan? Soalnya akhir tahun ini bursa pelatihnya tuh banyak banget yang kosong. Pelatih-pelatih habis Piala Dunia tuh, Tuchel lah, Nagelsmann lah. Oh iya selesai ya. Iya. Jadi banyak bursa pelatihnya tuh lagi bagus. Kalau MU ambil Carrick dia miss out itu karena waktu Ferguson pensiun itu nggak ada bursa pelatih, nggak ada pelatih. Gak ada pelatih. Makanya David Moyes. David Moyes. Mourinho baru sign sama Madrid. Iya gitu-gitu. benar-benar gak bisa, Benar, nggak ada pilihan. Nah, jadi itu sih yang sebenarnya di iniin. Kita lihat lah. Cuman kalau lu tanya gua pelatih itu ya menurut gua tuh lu gak bisa lihat bagus sama jelek itu dari gimana-gimana. Karena gini, Vincent Kompany itu degradasi sama Burnley. Iya malah masuk ke Bayern Munchen. Karena ujung-ujungnya pemainnya bisa menjalankan dia punya visi nggak? Gitu. Guardiola disuruh pegang Burnley belum tentu loh. Mati kali mah itu mah. Guardiola tuh kan selalu diberikan the best player. Keuangan iya. Gitu loh. Jadi ya kalau dibilang Carrick kurang apa segala macem ya pas diinin buktinya. 2 match awal dengan waktu segini. Kalau gue sih yang paling improve menurut gue intensitas dan mental itu. Itu yang entah kenapa sih pemain MU tuh kayak bukan pemain kelas dunia gitu, kayak pemain Tarkam bisa di switch on switch off gitu loh. Betul sih. Setiap kan? ganti pelatih, Nah ini cuman berharapnya ini tetap switch on terus Konsisten, aja gitu, ya. konsisten. Karena ya taktik apa segala macam menurut gua semua pelatih bisa punya inilah. Cuman menurut gua bagusnya Carrick ini cuman ini, dia itu logis. Pemain ditaruh di tempat yang memang dia jago, udah. natural position. Iya, udah. Bruno memang bagusnya di situ ya udah. Dorgu lebih bagus di situ. Gue udah bilang dari awal tuh. Dorgu Dalot aduh. Ada ya kan minggu-minggu Dorgu dikata-katain. Iya. Kagak, Dorgu tuh bagus gue bilang. Cuma salah posisi. Iya. Gitu makanya gue bilang ya itu ya, jadi fans itu jangan kebanyakan baca kalau nggak banyak nonton. Harus nonton dulu. Harus nonton, lu lihat bener-bener gitu loh. Kalau lihat bener-bener menurut gue mah ini bagus banget sih Dorgu. Cuman ya memang masih muda gitu. Nih, main tuh kalau main bagus kayak gini terus ada chance gak nih dia masuk ke squad? Pasti nggak usah ditanya. Nggak, Inggris gelandangnya selain Declan Rice siapa? Nggak ada. Nggak juga sih. Nggak ada yang Bellingham. Iya, Bellingham agak depan-depan. Iya sih. Yang pegang tengahnya sih nggak ada lah kalau lu tanya gue. Wharton
paling. Ton ya. Siapa lagi? Nggak ada. Cuman ya kita lihat lah. Ini Carrick ini menariknya sebenarnya backroom staffnya dia tuh oke, lumayan. Yang nggak oke cuma Johnny Evans. Lu kenapa kepahitan sama Johnny Evans? Coba cerita. kepahitan. Bukan kepahitan. Gini loh. Itu Johnny Evans tadinya tuh habis pensiun kan jadi staff MU. Iya. Yang ngurusin apa tau nggak? Apa? Yang ngurusin loan. Oke. Pemain-pemain itu. Dia kerja 3 bulan apa 4 bulan cabut dia stres. Dia pergi katanya liburan. Gitu. Nggak cocok manajemen berarti gitu ya. Tiba-tiba dari pantai diajak sama Carrick gitu. Oke dah. Iya, oke dah. Nah, gue bingung. Enak banget. Iya. Maksudnya enak bener ya. Plus oke, kalau lu mau DNA, culture apa segala kan udah ada Carricknya. Betul. Gitu loh. Jadi Nggak kalau usah gua- lagi pakai yang pemain. Iya, buat apa sih Johnny Evansnya ini nggak guna. Plus satu lagi, ini tuh kan mantan teammates. Iya, bisa respect gak sama Iya, gue tuh selalu merasa mantan teammates kalau jadi ini tuh belum tentu bisa di respect gitu. Jadi gue lebih mending lu cari pelatih ini yang oke gitu ya. Contohnya itu si siapa? Asistennya yang dulu di Chelsea. Siapa tuh? Siapa sih asistennya Carrick? Kan dia ada si Woodgate. Ada satu lagi yang terkenal, Carrick staff. Namanya tiba-tiba gue lupa. Tapi sekarang masih di Chelsea. Dia enggak di MU. Oh, udah di MU. Itu pelatih lumayan terkenal. Siapa sih namanya? Aduh. Dia tuh lama Coba cari. lama di Chelsea dia. Nah, dia di Chelsea waktu zaman banyak yang ganti-ganti dianya stay. Oh, Steve Holland. Steve Holland itu jago. Itu tuh dulu dia asisten timnas Inggris. Asisten Chelsea waktu Chelsea yang kerjanya ganti-ganti pelatih tuh. Oke. Nah, dia tuh yang stabilize dalamnya. Gitu. Jadi menurut gue itu. Plus kalau lu lihat Jonathan Woodgate back kan, ya pertahanan MU getting better menurut gue. Iya. Gitu meskipun kemarin kejebolan 2 ya gitu, tapi Iya, getting tapi better. kan emang lawannya Arsenal set piece juga. Jadi ya udah cukup oke lah ya. Itu aja. Gue cuman berharapnya dia bisa stay, tapi ya kalau enggak siapa juga ya, Tuchel, De Zerbi, Xabi Alonso, Nagelsmann. Fabregas, Nagelsmann. Ya kita lihat lah nanti ya. Yang penting support Carrick dulu sampai akhir. Sampai Kita lihat bisa menang semua atau enggak. Harusnya sih peringkat 4 pasti dapat. Ya 4 besar. Balik ke championship ya. 3 agak jauh, 8 poin. 3 sama 2 kan sama? Iya, 8 poin kan. Habis itu ke situ 12 poin. 12. Nah, sekarang Arsenalnya sih menurut gue sih down sih. Down lah. Sisa 4 poin, Pak. Gitu. Menurut gue ini mentalnya akan kena sih dia. Ya udah saatnya Arsenal kegelincir lagi kan? Nih, kita tinggal tunggu aja. Cuman Siapa yang dapat? Hopefully MU lah. Hopefully MU tetap. kalau nggak masih City lagi. Jangan dong. Aston Villa, aduh. Boleh. Ya kalau tapi Villa sih udah pasti dendam pribadi sama Arsenal sih. Si Unai Emery. Bener. Jadi ya itulah. Jadi Liga Inggris aneh. Liga Inggris aneh banget. Nggak apa-apa. Satu lagi yang gue pengen bahas. Apa tuh? Lisandro Martinez membuktikan lagi. Kenapa? Pundit-pundit tolol. Yes. Termasuk ex pemain. Awalnya Jamie Carragher dulu. Bilang, Size ya, iya, size lagi ya. Kemarin Scholes sama Nicky Butt waktu sebelum lawan City juga sama. Bilangin. Bilangnya ini mah digotong sama Haaland. Oh betul yang pas Haaland ya. Akhirnya si Scholes kan bilang, Iya. Mijit kaki katanya. iya, enggak, Datang. teh. Iya, iya, iya. Ayo ngeteh. Habis itu gak tahu tuh beneran AI atau bukan, kayak ada fotonya dia mijit kaki. Oh bener. Mijit kakinya Lisandro. Kayaknya AI sih. Ayolah. Gitu. Terus ya sekarang lawan ini, lu nggak lihat ada awal-awal kayak mau passing tiba-tiba muter gitu loh. Gue menurut gue sih Lisandro ini Hebat GG ya. sih. Gitu. Membuktikan ya. Apalagi dia pasti lagi semangat banget biar bisa jadi ini lagi kan starter di Argentina. Iya, karena dia di Argentina tuh cadangan loh. Waktu yang Betul. juara dunia itu dia tuh Cadangan. nggak main, nggak banyak main gitu. Jadi ya itulah. Makanya begitu diganti jadi 4-4-2, actually kita jadi kelebihan pemain gitu. Betul, Ya betul, kan? betul, Aneh kan? bener, aneh ya.
Waktu kemarin kayaknya kurang nih. nggak ada pemain lagi Ini nih. pemainnya harus beli nih. Karena nggak bisa backup. Iya. Nah ini natural position pada bisa. Bener. Malah back tengah jadi banyak banget. Back tengah jadi banyak banget. Tapi- Gelandang juga nggak not bad tadi kan. Lo ngomongin defensif, man of the match. Harry Maguire. Hebat Dia sih. Iya, dia katanya mau minta perpanjangan 2 tahun nggak dikasih. Oh gitu? Iya, cuman mau kasih setahun. Oh. Kita lihat lah. Ya. Oke lah. Kira-kira ini enggak. Tapi ya menurut gue juga udahlah tahun ini terakhir lah. Maksudnya yang muda-muda biar dikasih karena MU ada Euro, The League, Heaven, ada Euro, ada Heaven kan jadinya tiga itu harus tebel kan Euro, Heaven, The League, Martinez, yang paling Martinez, ini. Maguire ya kan udah 5. Udahlah. 5 untuk back tengah sih kebanyakan Ya, sih. udahlah mau tahun ini inilah. Cuman ya The League aja nih misterius anjir. Tiba-tiba hilang. Iya. Iya kan? Dari bagus tiba-tiba hilang. Ya I wonder sih kalau dia yang main MU bakal gimana. Lebih gimana? Betul. Begitu. Oke. Ya udah, itu aja lawan Fulham 3-0. seperti biasa. Kalah kan juga. Weh, menang dong. Gue pengen amat sih yang golin sekarang. Somehow pengen amat. Dia lagi, soalnya dia sekarang lebih jarang nge-shoot. Bener. Ya? Karena dari kemarin sebenarnya dia nge-defense. Iya. Nempelin sayapnya lawan ini 2. Nah, makanya nih ketika nanti lawan tim kecil, Apakah dia harusnya sih golin? dia jadinya role-nya nggak defense gitu. Kunya udah golin, kalau bisa lagi Ya, kalau gua Bumo. Mainu sama Sesko. minus Sesko. Oke. Kita lihat ya. Sip. Tebakan kita yang selalu gagal setiap minggu ini. 3-0. Heaven golin gak dimainin anjing. Iya juga. Ya gitulah. Oke? Oke, thank you guys. See you minggu depan. Bye.